kita lanjutkan. Saya ingin sekali mengundang Pak Bahrul Hayat sebagai wakil dari panitia untuk menyampaikan kalimat sambutan penutup. Dan saya perkenalkan dulu Pak Bahrul Hayat PhD, adalah Doctor of Philosophy in Psychometrics dari University of Chicago. Pada saat ini beliau adalah Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia atau HAPI. Beliau juga adalah dosen psikologi Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta. Beliau pernah menjadi Kepala Pusat Penilaian Pendidikan pada tahun 2002 sampai dengan 2005 dan juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dan beliau adalah salah satu perintis PISA di Indonesia. Pak Bahrul, kami mohon kesediaannya untuk bisa berbicara, sekaligus juga mewakili ketiga organisasi yang menyelenggarakan kegiatan siang hari ini, yaitu ACER Indonesia, HAPI, dan Apsimetri. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya sangat senang dari awal mengikuti perbincangan ini. Terima kasih Pak Toto, senior saya Pak Yahya, Pak Urip, Mas Nino, Pak Doni, dan makasih juga untuk Bu Lani. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa mungkin sejak kita merdeka, tentu saja saya tidak tahu proses merdeka, tapi menarik. Kalau flashback 75 tahun Indonesia merdeka, itu 3 pilihan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Hal yang selalu dibicarakan paling utama terutama setelah era reformasi, paling dominan adalah isu kurikulum dan ujian atau assessment. Jadi sepertinya dua barang ini menjadi kambing hitam yang selalu setiap kali pemunculan kebijakan baru di Kementerian pasca reformasi ini menjadi dua isu yang selalu diangkat. Terutama setelah 2013, itu saya kira Ibu Bapak Guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, mengalami proses yang cukup tanda petik membingungkan kebijakan-kebijakan yang harus mereka jalankan. Dan saya kira ini patut kita catat bersama, orientasi terhadap dua kebijakan ini, bisakah kita melahirkan kebijakan yang lebih ajak, dan bangsa ini menyepakati kebijakan-kebijakan besar itu. Sebab kalau dua kebijakan dasar ini tidak ajak, dan tidak lama, 2-3 tahun udah diganti, terus kapan kita meyakini kebijakan ini baik atau tidak baik? Ini catatan. Jadi pasca 2009, saya amati dalam kurun 11 tahun, dua barang ini adalah barang yang paling hot dibicarakan di para pendidik, para pelaku pendidikan, para stakeholder pendidikan. Kita bersyukur sore ini sejak awal, begitu Kemendikbud merilis kebijakan AKM dan Pak Toto berkenan, Mas Doni berkenan hadir di sini, kita bisa mendengarkan beberapa hal yang jadi background dari kebijakan asesmen kompetensi minimal. Kita juga mendengar dari Pak Doni dan Pak Yahya, dan saya kira ini menjadi hal yang melengkapi apa yang kita coba pahami terhadap AKM. Dan Ibu Bapak di balik sana saya search tadi nama-nama yang hadir, juga banyak para profesor yang menjadi bagian dari pengamat pemerhati pendidikan. Ada beberapa isu yang mungkin perlu kita renungkan, baik bagi Kemendikbud, bagi guru, bagi kepala sekolah, kepala madrasah. Pertanyaan dari bawah ini adalah, apakah AKM ini pengganti ujian nasional? Itu pertanyaan yang paling mendasar ingin mereka peroleh. Dan tadi sekilas sebenarnya kita bisa menangkap. Jika tujuannya sama dan barangnya beda, kita bisa mengatakan itu pengganti. Tapi jika tujuannya beda, itu jelas bukan pengganti. Itu yang pertama yang harus sangat di-clearkan bagi para stakeholder pendidikan, terutama para guru dan
para kepala sekolah, kepala madrasah. Jika lantas ini dilihat dari usia anaknya yang ada di kelas 5 dan kemudian 8 dan kemudian 11, jelas bukan pengganti. Ini dari sisi sasaran anaknya. Nanti kita akan lihat lagi tentu dari konten yang diuji dan seterusnya. Tapi pertanyaan lantas berikutnya, jika ini hal baru dan nanti mereka, para guru kepala sekolah harus melaksanakan, mereka masih menunggu kebijakan Dikbud, apakah akan ada deklarasi ujian nasional, sama sekali tidak ada. Dan mereka akan nanya, adakah bentuk lain yang pemerintah akan hadirkan sebagai tanda petik apapun namanya, dasar untuk, Pak Yahya bilang tadi, kompetensi testing bagi anak-anak di akhir satuan pendidikan. Kenapa ini pertanyaan ini mendasar? Karena Indonesia menganut ajas tidak automatic promotion. Dari anak kelas 1 ke 2 ada naik kelas, 2, 3 ada naik kelas, 3, 4, dan seterusnya. Lantas pertanyaannya dari kelas 6 ke kelas 7, apakah ini akan ada proses yang dilakukan oleh sekolahkah? Ataukah negara akan hadir lagi juga di bagian ini? Itu yang ditunggu oleh publik. Mungkin ini perlu klarifikasi sehingga masyarakat khususnya pelaku pendidikan ini memahami. Nah, yang kedua, tujuan mulia AKM untuk mendorong terjadinya perubahan pembelajaran. Saya memahami juga tadi yang disampaikan agar lebih terhadap cognitive skill yang dilatihkan, baik critical thinking, creative thinking, itu lebih muncul. Pertanyaan yang paling mendasar bagi para guru, jika AKM, framework dan konten yang akan diuji adalah literasi numerasi untuk kognitifnya, pertanyaannya bagaimana ini mengaitkan, bagi mereka, mengaitkan dengan posisi yang Pak Yahya juga tanya, Mas Doni tanya, kira-kira dengan SKL, karena bagian dari kewajiban negara dan sekolah adalah memenuhi SKL. Adakah kebijakan Dikbud yang juga akan merevisi ini, paralel dengan penuangan kebijakan AKM, lantas kurikulum yang bersifat nasional dalam bentuk struktur kurikulum, dan arah pembelajarannya juga akan dilahirkan sejalan dengan niat dari AKM. Bagi guru, barang yang akan dia pegang adalah tetap ada SKL, ada struktur dan panduan kurikulum. Nah, jika AKM muncul dalam format lain, tentu mereka menunggu barang ini. Dan pertanyaannya bagi kita, para guru, apakah Kemendikbud juga akan melahirkan ini segera berbarengan dengan pemberlakuan AKM, dan apakah nafasnya sama? Itu yang pertanyaan mendasar dari guru. Yang terakhir, tentu para guru menunggu jika tadi hasil analisis di tingkat sekolah dan kemudian diagregat bisa ke kabupaten kota, khusus bagi tingkat sekolah, para guru dan para kepala sekolah akan menunggu jika hasil analisis ini diberikan ke sekolah, lantas barang konkret apa yang dia kaitkan, jika konten literasi numerasi, ini generik atau disebut Pak Yahya tadi core kompetensinya, dan mereka mengajar dalam subject base. Saya guru matematika, saya guru PPKN, lantas apa hal yang dia harus lakukan? Itulah sebenarnya yang dibutuhkan guru. Jadi bayangan dari para guru tidak mudah saya kira untuk menangkap nanti feedback yang diberikan dari AKM yang sifatnya tadi core competencies, kemudian ditarik ke dalam tugas dia yang berbasis subjek atau mata pelajaran. Jadi kita menunggu kebijakan Dikbud, adakah ini turunan yang akan diberikan? Sehingga AKM itu menjadi alat pembuka, tapi ada medium lain karena guru mengajar berbasis mata pelajaran. Adakah dokumen lain yang juga Dikbud akan keluarkan untuk memandu ini? Sehingga yang diniatkan tadi, kemampuan berpikir, itu memang akan terjadi perubahan dalam proses pembelajaran. Ini yang saya kira ditunggu. Nah, yang terakhir adalah tentu diharapkan AKM ini menjadi ujian yang tidak memiliki high stake, khususnya bagi siswa. Dan saya kira karena tadi survei dalam tingkat sekolah, sampelnya siswa yang dipilih per sekolah,
tetapi sekolah menjadi mandatori ikut, maka high stick beralih dari siswa ke sekolah. Saya agak meyakini itu, dan ini mohon diantisipasi agar AKM ini tidak mengalihkan high stick dari posisi siswa ke posisi sekolah. Dan ini saya kira juga harus dipikirkan dampak-dampak negatif, karena sampling kemungkinan tidak mungkin dilakukan pada hari itu diberikan ke siswa dan kepada guru, maka sangat mungkin berbagai hal bisa terjadi. Dan ini juga yang mohon dapat diantisipasi oleh Kemendikbud. Sekali lagi kita memperoleh wawasan yang cukup komprehensif pada sore hari ini, dan beberapa catatan saya dari sudut kalau saya membayangkan guru, itu kira-kira yang Mbak Jasmine diharapkan keluar dari Kemendikbud. Kira-kira itu yang saya ingin share, dan terima kasih pada seluruh narasumber. Kita telah memulai dialog yang terbuka dengan sangat baik, dan kita akan insya Allah susul dengan beberapa sesi-sesi lain dalam bingkai tema literasi di bidang asesmen pendidikan. Saya kira itu Yasmin, dan terima kasih sekali lagi penghormatan saya pada seluruh narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrul. Ini 10 menit yang sangat padat, tetapi luar biasa. Ini